Halo, saya Rizka Andalina dan kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok yang ada di balik layar film Nusantara, sebuah film dokumenter yang mendapatkan penghargaan dari Festival Film Cannes. Nah, seperti apa sih cerita di balik proses pembuatan film ini? Langsung aja kita ngobrol nih ya dengan dua sosok yang sudah hadir di sini. Ada eksekutif produser dari film Nusantara, Bang Helmy Yahya, dan juga ada produser film Nusantara, Mas Indra Yudhistira. Terima kasih ya sudah hadir ke sini dan selamat loh atas prestasi ini yang sangat membanggakan buat Indonesia juga. Nih sambil kita lihat juga filmnya ya. Mungkin bisa kita lihat, bisa lihat juga dari situ. Pertama-tama kita pengen tahu nih sebenarnya adalah ceritanya seperti apa sih? Bang Helmy dulu deh, Bang Helmy. Secara singkat sebenarnya cerita itu tentang apa sih film Nusantara ini? Jadi share dulu, kita tuh yang kita menangkan Festival Film AI di Cannes. AI Film Award. AI Film Award. AI Film Award, bukan yang Cannes-nya ya. Yes. Bukan Tapi Festival Cannes, dilakukan bersama di waktu yang sama, di kota yang sama, Cannes, Perancis. Jadi ini sebenarnya awalnya dari dulu kita dapat pesanan dari Jenderal Lukman Mahmud yang kepengen banget mempersembahkan hadiah kejutan untuk Pak Jenderal Hendro Priyono. Ya, dan ternyata beliau itu sedang menyiapkan Museum Majapahit. Dan ternyata beliau itu kagum banget dengan tokoh yang namanya Gajah Mada sebagai pemersatu bangsa. Ya udah, akhirnya kita berunding, cukup lama tuh tektokan ya dengan tim produksinya Mas Indra bantu, dan kita juga cukup banyak mendapatkan masukan dari Pak Renat Tawas dan berapa. Akhirnya baru dieksekusi. Eksekusi sebulan sebenarnya, ya, tapi lebih banyak juga tektokan apakah pakai bahasa Jawa Gajah Madanya, sumpahnya gitu. Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Inggris. Akhirnya pada saat sebulan yang lalu Museum Majapahitnya sudah diresmikan, ya saya tanya Pak Hendro, Pak senang nggak? Wah, dia senang banget, nggak nyangka sebagus itu. Dan teman-teman, ya tim kita mengirimkan ini ke Festival Film AI di Cannes, dan kita kaget banget kita dinyatakan sebagai pemenang. Wow, keren banget. Best Jadi documentary adalah ya. film dokumenter AI ya. Short Ini, movie. betul. Coba kita sambil nonton ya, Mas Indra dan juga Bang Helmy. Sekalian kita pengen tahu reactionnya. Udah pasti pada udah nonton berkali-kali lah ya, Bang Helmy dan juga Mas Indra. Nah, lihat detail banget ya. Detail banget, keren banget. Nah, proses kreatifnya nih Mas Indra, sebenarnya kayak gimana sih sampai bisa tercipta nih? Itu detail sebuah bentuk wajahnya. Dan selama ini kan orang menyangka AI itu cuma sebatas hanya bisa dibikin animasi atau hanya bisa untuk replace background misalnya. Dan kalaupun kita bikin sebuah karya gitu, biasanya masih problem tuh, biasanya misalnya karakter inkonsistensinya masih berantakan. Jadi kita nggak bisa bikin karakter yang sama bertahan sampai beberapa menit gitu misalnya. Berapa detik bahkan? Ya, betul. Terus kemudian juga problemnya di ini lack of empathy. Jadi ekspresi masih belum kurang human, kurang ada soul-nya. Ini human banget. Nah, ini lihat deh, luar biasa banget gitu. Jadi kita bersama tim Nera itu berhasil membuat sebuah karya yang lihat deh, dari ini tangan paling susah bikin tangan itu, lihat bagus banget. Terus kemudian gerakan-gerakan, lihat matanya ya, terus ada ekspresi ketakutan kan tadi kelihatan. Nah itu susah tuh bikin, makanya kita ngerasa wow, ini sesuatu yang kita patut syukuri dan banggakan ya, kita bisa bikin kayak gini. Bayangin kalau kita syuting beneran nih, bikin kayak gini pasti mahal banget gitu. Mahal banget, lama banget. Lama banget. Iya, dengan segala detail yang ada itu tuh, kan. Lihat. Tapi aku juga penasaran dalam mengimajinasikan wajah dari Gajah Madanya itu sendiri tuh. Prosesnya kayak gimana sih dalam penulisan promptnya juga dan sebagainya? Ya, memerlukan banyak referensi ya. Referensi, kita bertanya kepada berapa orang juga ya yang mengerti, walaupun kita sebenarnya terus terang kita tidak pernah tahu wajah Gajah Mada yang aslinya kayak apa sih. Yang dipatung-patung itu saya dengar itu wajah Mr. Muhammad Yamin kalau nggak salah tuh. Karena Indonesia itu adalah negara yang historinya bagus banget sejak berapa abad yang lalu. Bayangin Borobudur aja abad ke-8 kita punya kayak gitu. Tapi dokumentasi kita itu parah banget. Jadi
ya ini rekaan tapi kira-kira representing lah ya. Pastilah orang yang kuat, pastilah suku Jawa ya, pastilah hitam gitu karena dia kulitnya ya, karena dia berjuang luar biasa. Dapatnya sosoknya ya. seperti inilah ya, maco gagah gitu. Gambarannya. Bayangin tuh bisa gerakan mata seperti itu. Tapi puas, apakah menurut Bang Helmy dan Mas Indra itu puas. sudah sangat mendekati sosok Gajah I Mada think yang ini diimajinasikan? one of the best sih. Kita berhasil recreate. Yang paling penting kan gini, sebuah film itu kan sebuah karya yang bisa diperdebatkan. Jadi boleh aja nanti ada orang lain mau menginterpretasi wajah Gajah Mada seperti apa. Tapi ini adalah hasil dari kita diskusi ya. Kira-kira kayak gini. Kita juga punya Mas Reinhardt yang ngerti sejarah juga. Jadi kita juga mau make sure benar. Termasuk pakainya gitu. bener apa enggak ya. Gitu. Jadi Nah, berarti orang-orang yang terlibat dalam film ini yang membedakan dengan film-film pada umumnya. Itu apa aja sih yang dibutuhkan sutradara? Apakah masih ada di situ? Oh iya. Sama. Jadi sebenarnya Proses seperti apa sih komposisinya? Jadi prosesnya secara kreatif masih sama. Ada penulis naskah, ada director, ada art director. Yang membedakan adalah ini tim berdiskusi untuk meng-create. Kita punya satu orang yang membantu memindahkan ke prompt di dalam AI. Nah itu prosesnya diskusi. Jadi kayak misalnya scene awalnya mau gimana ya? Mau pertama kali ini contoh yang paling gampang Garuda. Itu kan hasil diskusi ya, ada burung Garuda yang terbang dari atas, kemudian ngeliat ke bawah, sama direkturnya ngomong, terus kemudian jadiin storyboard. Jadi tetap di awal adalah selain kita idenya tadi kan, Mas Helmy udah cerita tentang idenya, kemudian karena ini sebuah karya yang 4 menit, short, documentary, kita tulis naskahnya dulu, kemudian kita melakukan yang namanya pre-visualization, preface ya kita sebutnya, bersama-sama tuh satu tim. Nanti kayak gini ya, karakternya dulu dilempar ya ke kita ya. Ini karakter udah cocok nggak nih? Nanti Mas Helmy debat, ini udah oke gitu ya. Misalnya saya kok terlalu kasar ya gitu misalnya. Diskusi aja gitu. Akhirnya sampai kita bikin beberapa prom, akhirnya jadi kayak gini. Oke, setuju ya, karakter kayak gini, udah baru mulai dijalanin. Jadi prosesnya hampir mirip, cuma pre-pro-nya yang agak lama. Kalau produksinya cepet. Begitu udah kita dapat semua, bahannya udah masuk, semua ada storyboard, kita ngejalanin, itu cepet sih. Berarti yang tidak dibutuhkan dalam pembuatan film AI itu job desk apa aja kan? Akhirnya menghilang nih. Agak males sebenarnya ngomongin itu ya. Ya pasti lah belak-belakan aja. Orang selalu ketakutan kalau AI datang akan menghilangkan banyak sekali profesi ya. Misalnya kameramen, tapi kameramen tidak perlu takut kehilangan. Karena kita pasti membutuhkan juga angle-angle dari seorang kameramen. Ya kan, art masih kita butuhkan. DOP kita kan masih butuh. DOP masih butuh. Apalagi kita komit ke depan, kalau ini kan film pendek. Nah, ini akan kita buat menjadi film panjang, feature. Itu film. Pasti hybrid. Jadi nggak mungkin full AI. Ya, jadi kita pasti gabungan lah. Jangan-jangan yang real shotnya lebih banyak ya, Mas Indra. Jadi tidak akan menghilangkan begitu banyak profesi yang terlibat dalam pembuatan film. Jadi untuk menindaklanjuti ini karena kita sudah yakin, karena kita menang dan di AI Film Award Cannes itu kan dunia ya, semua dikurasinya seluruh dunia. Jadi kita makin pede nih, ternyata ini kita dihargai nih karya kita. Jadi kita sekarang lagi menyiapkan sebuah film yang feature length film yang panjang, 90-110 menit. Namanya kita sebut hybrid movie, nggak full AI. Kenapa hybrid movie? Supaya aktornya masih ada. Jadi nanti akan ada aktor-aktor, kita mau cast. Ya pasti. Ya, pemain-pemain film kita yang top-top, yang terkenal kita mau libatkan untuk menggunakan mereka sebagai aktornya. Gitu. Aku masih awam nih, kalau misalnya emang aktor-aktor itu masih akan digunakan ya. Apanya yang akan diadaptasi gitu? Wajahnya, suaranya film apa? Kayak animasi pun, ya kayak Jumbo, kayak apalah ya, film-film dari luar negeri, Toy Story, kan suaranya kan ngambil suara aktor yang asli, gitu. Jadi apalagi ini adalah film hybrid, jadi nanti gabungan nih dengan real shot, ya dengan real shot. Tapi untuk yang gampang-gampang, kalau cuman talk show kayak gini ngapain pakai AI ya, mahal banget gitu. Tapi kalau kayak tadi tuh, mereka kembali ke masa lalu, reenactment. Ini sebenarnya reenactment-nya aja, kayak gini nih. Kan sulit, mahal banget tuh kalau kita harus mereplika pertempuran ribuan orang kan nggak mungkin. Pasti mahal sekali. Ya, mahal sekali. Ya, jadi menurut saya ini gabungan. Jadi, tapi kita juga sekaligus memberitahu kepada para sineas,
pelaku industri dalam bidang film, hati-hati, bukan hati-hati sih. AI udah datang. AI ini sebenarnya akan membantu tugas kita. Ya, jadi membuat kita lebih cepat, lebih presisi, dalam hal tertentu juga mungkin lebih murah juga. Jadi jangan langsung menentang. Saya dengar tuh suara orang-orang menentang. Jadi nggak mungkin kita bisa menyetop kemajuan teknologi, kemajuan AI. Mari kita berdamai, dan tim kami dari Nera Vision malah sekarang lagi akan bikin akademi. Kita udah bikin akademi. Ya, kita akan mencari 10.000 serdadu AI ya. Saya kemarin tadi ngomong dengan Tanto Wiyaya ya, yang kebetulan saya kenal teman dari kecil gitu. Kita bicara tentang, saya bilang, Indonesia aja mungkin kita harus mulai merebranding Indonesia loh, ke mata dunia. Slogan Wonderful Indonesia itu udah kuno banget, ya udah jadul dan miskin narasi. Ya, narasi kita tuh banyak banget yang kita narasikan. Sebenarnya apalagi kekayaan film, kekayaan cerita Indonesia. Indonesia ini kan negara yang sangat tua nih, Nusantara. Kita itu bukan negara baru. Kita punya kerajaan Buddha terbesar dulu, Sriwijaya. Kita punya Majapahit, ya. kita punya Prabu Siliwangi, ya kita punya Kalinyamat, ya ratu yang buat kapal. Kita punya Laksamana Malayati yang membunuh banyak orang. Dan sebenarnya film pertama yang akan saya buat dengan Mas Indra itu, ya dengan Emedius adalah Enrique. Enrique itu novel yang saya buat based on sejarah. Ini akan film Ya, berikutnya kalau ya? Pengeliling Bumi pertama itu adalah orang Tidore. Dan nggak banyak yang tahu ya. Dan banyak yang tahu. Itu kebohongan 500 tahun yang dilakukan orang Eropa. Dulu waktu saya kecil, Magellan itu tidak finish. Jadi kita kesempatan bercerita dengan tentang kehebatan Indonesia masa lalu, nenek moyang orang pelaut, ke anak-anak muda. Anak muda kan gemar sekali dengan AI. Sampai kemarin ada iklan sirup itu dibikin pakai AI, yang nonton banyak banget. Ini saya bilang Wonderful Indonesia. Kita punya Borobudur loh. Kita punya Candi Prambanan loh. Demikian hebat, ini yang harus di storytellingkan. Dan itu kan mahal kalau produksinya manual ya. Produksi konvensional kalau kita mau tadi misalnya Majapahit pasti mahal banget, bisa 50 miliar sampai 100 miliar. Bangunnya dan itu susah kan, harus direplika ya. Harus direplika, harus ngebangun. Jadi AI ini membantu kita untuk malah justru membuka kesempatan untuk kita bisa bikin film-film seperti ini. Ya. Gitu. Di Hollywood aja sudah mulai ada gerakan ya, misalnya hari ini jangan disangka Hollywood nggak membuka AI ya, atau menerima AI. Bahkan sudah banyak beberapa aspek di produksi yang sudah pakai AI. Misalnya dari sisi audio cloning. Jadi kan banyak aktor Hollywood yang waktunya nggak ada lagi. Jadi sedikit. Jadi suaranya udah diambil, terus untuk ADR-nya mereka diambil aja suaranya pakai AI gitu. Jadi itu udah terjadi. Kemudian di proses CGI udah pakai AI. Kemudian image removal, kemudian banyak hal lah yang sudah dilakukan. Jadi kita nggak boleh anti gitu. Ya, jadi kita harus sudah mulai masuk, dan saya kira ini adalah patut didukung ya. Kita mau bikin film tentang sejarah, dan apalagi ya tadi Enrique dan satu film lagi yang sedang kita buat, sedang kita siapkan, mudah-mudahan jadi film pertama hybrid Indonesia ya. Wah, luar biasa ya. Dan penggunaan hybrid ini memang akhirnya menunjukkan bahwa emosi dalam suatu aktor masih membutuhkan dari sosok manusia juga gitu kan. Itu hal yang masih tidak bisa tergantikan oleh AI ini gitu ya. Bisa digantikan, cuman kan pertimbangannya kan lain ya. Kalau semuanya full AI juga kan tidak bagus juga. Dalam arti kalau shot-shotnya gampang gitu, mungkin lebih murah, lebih cepat kalau kita real shot. Ya, tapi kalau ada hal yang sulit sekali, kayak tadi nanti Enrique ada 4 kapal di samudra gitu, waduh, syutingnya mau pakai drone kayak apa gitu, ada ombak, menunggu lightingnya bagus, mataharinya bagus, waduh complicated banget, dan biayanya berapa. Jadi kita AI itu membantu manusia, dan saya percaya tidak akan menggantikan seluruhnya ya, profesi-profesi dalam dunia industri kreatif yang ada selama ini. Asal udah mulai sadar kalau AI sudah datang untuk membantu. Kalau industri broadcastingnya akan menggantikan nggak nih? Kan kita presenter talk show mungkin nggak diganti AI bang? Waduh. Kan sudah ada satu stasiun ya yang di-create oleh ini. Jadi presenter itu udah pakai robot sekarang, udah pakai AI. Nggak minta THR.
nggak ada uang siaran. Nggak ada uang apa gitu, nggak akan batuk. Bang, bikin saya cemas ya bang. Oh iya. Oh Jadi iya. harus punya yang Gimana- lain tuh. Oh, apa tuh berarti message dari dengan keberadaan AI ini buat para pelaku industri? Oh iya ya, kita harus ini ya. Broadcasting mungkin Awas juga ya bener kreatif. loh. Banding sekarang bikin naskah aja udah pakai AI. Ya. Kita masukin Iya. aja dia crawling sendiri, ya. Itu udah pakai AI. Bayangin aja kalau kita Instagram, kalau captionnya mendadak bagus gitu Mas Indra. Wah dia nulisnya panjang banget bagus. Itu pasti pakai AI. Kok keren banget gitu ya. Kayak udah biasa ini. Oh, ini nggak biasanya dia ngomong gini. Keren banget. Jadi saya pikir AI udah datang. Iya. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Bagaimana kita one step ahead? Ya. Ya, untuk memanfaatkan AI nggak bisa dimusuhin, nggak bakal bisa terbendung, bisa kita shot kayak gini, nggak mungkin tuh. Ada apa lava turun Iya. ke bawah gitu, nggak mungkin gitu. Jadi kita berdamai manfaatkanlah, ya daripada kita real shot berapa miliar nih, Nah, kalau shot. yang sebenarnya yang harus kita waspadai adalah orang menyangka ahli masa prime-nya AI itu akan ada di 2029, tapi ternyata nggak, lebih cepat. Benar. Jadi Ya. tahun ini udah gila kan perkembangan AI. Yang dulu kita nggak kebayang bisa bikin Ya, kayak ya. gini gitu. Jadi teman-teman sih saya sarankan jangan anti AI, tapi coba deh AI gunakan untuk tools membantu kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Pekerjaan kreatif bisa dilakukan, ngedit juga bisa dilakukan, bahkan ya tinggal nyemplungin footage, tiba-tiba kita bisa milih mau outputnya kayak apa. Dan itu semua bisa terjadi. Jadi kita nggak boleh membenci AI, kita justru harus berteman supaya hidup kita lebih mudah dibantu. Gitu. Nah, berteman ya, kita Maksudnya manfaatkan berteman ya. tuh berarti kita sebagai SDM harus punya skill. Oh, ya harus belajar, harus belajar. Untuk menggunakan Iya. AI itu akhirnya Betul. untuk cari kita berdamai atau Betul. gimana? Di tuh? akademisi kita ya ada anak muda seminggu belajar udah bisa bikin iklan. Keren banget. Pack shot itu lebih cepat dilakukan oleh apa Betul. teknologi Detail- yang pakai detailnya. AI. Kalau orang mau jual fashion gitu, baju-baju fashion langsung gitu, diganti. bisa langsung diganti. Nggak perlu juga kita misalnya menggunakan model-model dari luar itu gitu ya. Tinggal pilih aja gitu. Dan dia mau caption di tengah hutan kayak mau catwalk di atas gunung kayak dengan gampang bisa dilakukan oleh AI. Jadi kita harus kuasai AI. Nggak boleh anti AI. Mungkin kita akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi langkah pertama belajar Iya. sih. Ya. Belajar yang paling deket banget apa yang kita bisa gunakan. Ya. ChatGPT deh. ChatGPT kan orang berpikir cuma buat research aja. Ini Ternyata. banyak banget yang bisa kita lakuin di situ gitu. Nah, belajar itu dulu. Nah, mulai dari situ Ya. nanti kita bisa mengembangkan mau image generation, kemudian video generation, kemudian macam-macam deh. Pokoknya Sound, ya. ya sound. Jadi menurut saya mulai deh anak-anak sekarang anak muda harus. harus belajar AI. Oke, kembali lagi ke tentang film ini ya, film Nusantara. Akhirnya untuk bisa mendapatkan semua detail-detail yang ada di sini ya, itu hasilnya dari apa nih? Apakah memang riset selama berbulan-bulan juga kah? Atau gimana akhirnya bisa tercipta sampai sedetail ini? Ya, jadi kalau film ini kan awalnya waktu Mas Helmi kasih ide, kita segera cari tahu, oh ini tentang Majapahit, tentang Gajah Mada. Dilakukanlah research. Nah, gini, si AI itu penting sekali untuk input karena ini kan machine learning. Jadi data-datanya harus Machine learning. banyak. Jadi kita masukinlah data-data tentang Majapahit, dicari juga di seluruh dunia gitu. Kemudian baru mereka merekonstruksi. Jadi mereka mencari data-data yang udah kita input gitu supaya misalnya tahun segitu apa sih pakaiannya, baju-bajunya. Nah, kelihatan ya di sini ya. Ya tentu nggak semuanya perfect ya. Ada tentu makanya kita perlu ahli sejarah. Nanti Ya. kenapa kita perlu art director nanti di film? Karena udah bener nggak sih bajunya? Ya. Gitu. Aksesoris yang dipakai, tombaknya udah bener apa enggak? Itu Indonesia apa enggak? Gitu. Bagaimanapun ini kan sangat tergantung outputnya dari data-data yang kita input ke the machine learning kita. Ya. Gitu. Nah, untuk film kita perlu research yang lebih panjang lagi dan kita akan melibatkan juga misalnya art director dan ahli sejarah yang lebih ngerti sih nanti supaya lebih akurat. Jadi perbedaannya dari film AI dan pada film pada umumnya akhirnya bagaimana kita bisa sedetail mungkin Yes. Oh, iya, dalam Yes. membuat promptnya itu Betul. ya dalam sehingga bisa Betul. Ya. Outputnya Lebih sesuai real. dengan apa yang kita mau, lebih akurat. Ya. Gitu. Tapi tricky nggak sih jadinya? Tricky di mana? kenapa? Trikinya kalau misalnya emang ternyata ya berarti harus kuat di riset, Betul. Oh nih, iya, gitu ya. Makin Gitu. banyak input Bagus, lebih bagus. ke mesinnya akan lebih real dia.
Emang kalau real shot nggak ada masalah itu, kan cukup banyak. Cukup banyak apa yang real shot yang juga melakukan kesalahan yang sama. Semuanya di riset tuh. Sama aja Iya, sebenarnya iya. proses film yang biasa kita lakukan kan, kita hire art director. Ya. Misalnya deh, contoh deh, zaman misalnya zaman Prabu Siliwangi Oh, gitu. iya. Baju-bajunya kayak apa gitu kan, kalian juga nanya sama Iya. riset juga kan, risetnya malah manual. Iya, Cari di ini, riset ke Malah museum. lebih Lama mungkin lagi. tidak dapat gitu ya, malah lebih mungkin tidak dapat daripada AI itu bisa melakukan banyak hal. Ya, kan mungkin kalau saya kan penggemar Tintin ya. Seorang pengarang yang sangat hebat, George Remit atau RG itu tiba-tiba kan bikin episode yang ke Indonesia yang mendarat di Kemayoran. Gila ya, dia bertualang Tintin di satu pulau, di situ ada orang bekantan, ya, terus ada juga komodo. Kan nggak mungkin tuh ada satu pulau di mana dua binatang itu atau dua hewan itu berada di satu lokasi. Satu di Kalimantan, satunya di Pulau Komodo. Jadi menurut saya semuanya adalah riset. Terjadi dulu, terjadi sekarang. Nggak ada masalah apakah dia AI atau real shot. Dengan AI malah kita lebih dibantu. Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Sekarang kita bisa bikin lagu full AI. Musiknya ini semua full AI. Oh iya. Oh iya, Bahkan ya full sampai AI. musik pun Iya, juga full AI. dia ngasih yang cocoknya begini gitu semuanya AI. Oke, dan ini semua diproduksi di Indonesia ya? Ya, studio yang di sini daerah Vision. Berarti nggak ada tuh kerjasama dengan dari pihak luar negeri atau emang? Kita ada beberapa konsultan Oke. yang beruntung datang ke Indonesia untuk mengajarkan ini. Ya, jadi ada satu orang namanya One of Roman. the best lah ya. Dia 12 tahun sudah ngerjain AI. Ya. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan Bali and he is here. Ya, ada lagi namanya Hugo. Juga gitu. Tiba-tiba dia jatuh cinta banget dengan Indonesia, dengan Bali, dan mereka akan membuat akademi yang mengajarin anak-anak Indonesia. Dan mereka udah lakukan, tinggal kita besarkan aja. Target kita puluhan ribu orang AI. Bayangin kalau UKM ya, bikin iklan sendiri itu. Langsung ya. Langsung tuh, jadi nggak perlu pakai agen-agen gitu. Jadi mungkin setiap minggu, setiap hari dia bisa posting pack shot, makanan, minuman. Bayangin kalau kafe-kafe bisa ngeliatin menunya yang lagi dimasak berasap. Itu hanya mungkin dilakukan dengan murah dan cepat kalau kita menggunakan AI. Jadi kita memang ada beberapa konsultan. Nah, kesempatan kita jangan terlalu dikritisi kalau asing jelek, enggak gitu. Makanya kesempatan kita belajar. Ya, kita bersyukur ada orang asing, ada konsultan asing mau bantu. Saya pikir kita semua belajar. Mas Indra pun belajar. Belajar. Wah, kerjanya gila banget untuk kita transfer of knowledge. Iya. Ya, saya pikir gitu. Tadi kita udah dengar fakta-fakta yang memang mind blowing ya, bagaimana itu semua memberikan bermanfaat dan sisi positifnya. Tapi ada challenge-nya juga nggak sih yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi juga untuk, karena kan masih ada next project lagi nih. Ya. Kira-kira dari film ini ada pembelajaran apa sih yang mungkin nanti bisa disempurnakan lagi gitu untuk project berikutnya? Ya karena kita yang sekarang projectnya full AI yang sebelumnya ya, jadi kita menemukan beberapa kendala lah ya, misalnya ada beberapa gerakan yang masih kelihatan nggak human gitu. Nah ini kita bisa perbaiki. Kedua, waktu yang ekspresi-ekspresi itu kita masih ngerasa kayak kurang soul-nya gitu. Jadi kita mau putusin pakai aktor beneran. Ya. Gitu. Oh yang makanya tadi Betul, pengen makanya hybrid kita itu hybrid ya. itu. Kemudian beberapa hal ya yang kita juga lihat, misalnya ada gerakan gajah ya yang gerakannya masih kayak agak robot gitu. Nah kita lagi perbaiki, dan gini, yang tadi saya bilang AI itu cepet banget gitu, jadi perkembangannya cepet banget. Jadi kita sih yakin bahwa dalam 2-3 bulan ke depan ini akan jauh lebih maju. Bahkan hitungannya dalam beberapa bulan dalam beberapa bulan. bukan tahunan Betul, lagi. Betul. Ya jadi kita yakin sih kita akan bisa bikin satu film yang bisa membanggakan Indonesia. Yang membanggakan ya, Kak. Jadi waktu saat jurinya mengumumkan film Nusantara itu menang gitu, dia congratulate sebuah studio yang ada di Indonesia, yaitu Nerevision, yang sudah menghasilkan ini. Jadi itu nama Indonesia tuh udah dipetakan gitu di peta dunia ya. Jadi ini satu hal yang membanggakan. Karena kita tahu Indonesia itu top banget dengan budaya, dengan sejarah. How to make it happen gitu. Bagaimana storytellingnya, bagaimana digambarkan menjadi gambar-gambar visual ya, dan audio yang mendukung.
Itulah challenge buat kita. Insya Allah dengan AI, bagaimana kita meng-AI-kan Indonesia, kita akan meng-create banyak sekali kesempatan, banyak sekali job, banyak sekali opportunity dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif. Dengan begini nanti kita akan promote ya potensi-potensi pariwisata kita, termasuk Raja Ampat. Wow, gara-gara masalah kemarin baru tahu Raja Ampat ternyata keren banget ya. Bagaimana explore di bawahnya segala macam. Kalau dibantu dengan AI, dengan contoh kita bisa mempromosikan banyak hal. Bukankah itu akan meningkatkan angka kunjungan wisata ke Indonesia? Dan yang paling penting Mas Helmi, orang Indonesia kan nggak pernah bisa lihat film Indonesia yang film tentang sejarah ya, yang backgroundnya sejarah. Udah lewat. Udah nggak ada, bahkan kita nggak punya. Jadi situsnya pun kadang-kadang udah nggak utuh. Jadi ini kesempatan kita bikin film-film tadi, film Gajah Mada, film tentang Prabu Siliwangi, film tentang Kalinyamat, film tentang si Malahayati, film Enrique. Itu nanti Indonesia dalam waktu dekat 2-3 tahun ke depan punya film-film yang keren, yang kita nggak pernah bayangin. Gitu. Kamu ingin ini, saya orang Palembang, Sriwijaya. You ask me, Sriwijaya itu kayak apa? Bentuk bangunnya kayak apa? Pakaiannya kayak apa? Gelap tuh. Ya, masuk ke museum yang kita ketemuin adalah batu-batu yang mati gitu, no storytelling. Mungkin tembikar, no storytelling. Ya, jadi kesempatan ya dengan AI kita bisa bercerita kepada generasi penerus. Kayak dulu Mas Indra dengan saya membuat opening closing SEA Games di Palembang dengan menggunakan electric canvas ya. Kita menyulap lapangan sepak bola di Jakabaring jadi kanvas besar. Ada kapal Sriwijaya lewat, dia berubah, sungai Musinya mengering. Itu aja orang terkagum-kagum. Dan itu hanya bisa dihadirkan kembali. Masa lalu itu adalah melalui teknologi. Dulu kita berapa? 14 tahun yang lalu ya? Iya, 14 tahun yang lalu. Udah begitu tuh? Udah. Apalagi sekarang ada AI-nya. Hebat nih, duet maut emang ya. Tidak juga Bang Helmi, duet maut. Tapi emang kalau misalnya tadi dengar ceritanya, kunci kemenangan dari film Nusantara ini adalah memang bagaimana bisa mengkombinasikan kekayaan budaya dari Indonesia dan teknologi gitu ya. Itu yang akhirnya mendapatkan pujian juga gitu ya dari festival film. Jadi konten luar biasa konten. Jadi kalau teknologi waktu kami bikin SEA Games habis itu di Singapura ya. Secara teknologi Myanmar dulu baru Singapura. Myanmar habis itu Singapura. Singapura teknologinya kurang apa? Lighting dia punya, proyektor punya, tapi kontennya tidak ada. Tadi Mas Tanto tamu saya jadi podcast, dia bilang, Mi, lo lihat ya, negara-negara yang kunjungan wisatanya rame, ya kayak kita ke Cina rame tuh, ke China, ke Mesir rame. Lucunya negara-negara itu enggak pakai bahasa Inggris sehari-hari. Thailand, Korea, Jepang, Vietnam, China, enggak menggunakan bahasa Inggris. Tulisan pun enggak tulisan Inggris. Kenapa rame? Ya orang tak berkunjung karena inilah negara-negara yang punya sejarah yang sangat panjang. Mesir, waduh, ribuan tahun lalu udah ada piramid. China, abad ketiga sebelum Masehi udah bikin Great Wall. Ya dong, Thailand, ya Vietnam dengan sejarah perang lawan Amerika dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dulu kita bilang kalau pariwisata mau maju, penuh bisa bahasa Inggris. Enggak juga ternyata. Enggak juga. Jadi menurut saya ini yang harus kita pahami itu. Jadi itu yang membuat Nusantara menang. Ada sejarah. Kita ke Perancis, sejarah dong. Inggris, sejarah dong. Ya, jadi menurut saya kita udah punya bekal yang sangat luar biasa untuk diangkat. Tinggal bagaimana memvisualkannya melalui karya. Berarti dengan adanya kemenangan film Nusantara ini juga gitu ya, dan tadi bagaimana teknologi terus berkembang, apakah kira-kira ke depannya Indonesia ini akan bisa menguasai potensi AI di Indonesia ini akan bisa sangat berkembang dan Indonesia bisa saja menguasai ini. Kita udah punya tim terbaik. Nera Vision tuh orang-orangnya terbaik. Dan orang Indonesia suka ngulik. Anak-anak kita jago-jago, lihat aja. Kalau contoh lagi ya. Warnet main game, tiba-tiba jadi juara dunia. Ya kan? Game. Nah, anak-anak kita juga jago-jago. Jadi ketemu dengan ahlinya yang jago banget, itu potensi yang besar sih. Makanya kita nggak mau sia-siakan kesempatan ini, kita mau bikin duluan. Wih, keren. Bahas next project-nya deh sekarang. Next project-nya kira-kira tadi kan udah sempat disebutkan ya. Gitu. Akan apa lagi nih yang membedakan dengan film yang pertama ini nantinya buat next project? Next project sih di samping kita lagi persiapan untuk Nusantara, ya kita juga yang lebih cepat itu adalah Enrique. Ya, cerita tentang Enrique Molucas ya, adalah pemuda Tidore
yang umur 10 tahun dia berlayar ke Demak. Ya. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia ke Palembang, dari Palembang dia ke Melaka. Sekitar umur 14 tahunan diculik oleh Magelhaens. Magelhaens itu dulu kan Eropa itu kan berutang budi kepada Indonesia loh. Kalau tidak ada pulau rempah itu mereka mungkin akan mati gitu. Untuk penyamakan kulit, untuk kesehatan, untuk pengawetan makanan mereka perlu apa? Mereka perlu pala dan mereka perlu cengkeh. Itulah yang membuat ekspedisi Eropa itu mencari pulau rempah. Nah waktu itu Portugis udah masuk bisa jalur ke Melaka. Dari Melaka mereka di sana ada pedagang-pedagang dari Arab tuh. Ya, tapi waktu itu Spanyol, negara lautan lagi yang lain belum punya. Ya. Magellan datang bawa ke Raja Spanyol. Saya bawa orang Maluku nih. Dia bisa bahasa sini dan dia pelaut. Buktinya sampai ke sini. Nah, karena Portugis sama Spanyol punya perjanjian Tordesillas. Ya, kalau ke Eropa, Portugis ke kanan, Spanyol harus ke kiri. Itu daerah yang belum pernah ditemukan tuh. Jadi dia ke Samudra Pasifik, ke Guam, dan kemudian Magelhansnya di Mactan ya di Filipina dia dibunuh. Ya, jadi waktu dia dibunuh jadi nggak finish. Jadi nggak benar kalau Magellan itu finish. Belum 39 derajat. Tapi kalau kita lihat Enrique dari Tidore, Demak, Palembang, Melaka ke Spanyol, Spanyol dia bisa muter lagi sampai di Filipina aja udah 365 derajat. Ya, jadi kalau kita dibilang nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Inilah yang kita selebrasi, ya. Sejarah itu adalah hipotesis. Ya, hipotesis. Kami risetnya dengan Renat Tawas cukup dalam dan sampai sekarang tidak bisa diklaim. Ya, belum ada yang bisa mematahkan, termasuk Spanyol kemarin bikin film animasi. Di sana ada Magelhaens, ada Elcana, ada Enrique. Waktu mau nyampe ada dialog, Enrique, we bring you home. Wah, itu kita jadi orang Spanyol aja udah mulai mengakui. Hanya dengan film kita bisa menceritakan kehebatan itu. Makanya Enrique, ya saya kemarin kita berdua udah ketemu dengan Ibu Gubernur yang cantik itu. Wah, dia respon luar biasa itu. Shirley Chowanda, Ibu. Yang berjanji akan support karena ini adalah masalah kekayaan bangsa saya pikir. Dan berikutnya akan kita angkat lagi tuh cerita tentang kehebatan Sriwijaya, Majapahit. Ini Majapahit. Jadi intinya ingin membuat banyak proyek-proyek yang bisa pasti. menceritakan kembali sejarah-sejarah gitu untuk bisa menginspirasi anak-anak muda juga. Betul. Wah, jadi kita nantikan. Proses sudah sampai riset sekarang atau sedang proses story development. Kalau Enrique mah lebih dulu karena udah jadi novel kan. Tinggal bagaimana mendoangkan jadi skrip. Dan ini akan jadi 90 menit. Feature 90 sampai 110 menit. Syukur Pak Montitiwa berkenan. Sudah, kita udah siap. Waduh, seru nih kayaknya. Jadi sedang persiapan penulisan skenario buat film sama casting. Kita lagi cari castnya Enrique. Yuk. Mau nominasi siapa? Mau siapa? Kemarin yang banyak dinominasikan itu adalah Reza Radian. Apakah Reza Radian lagi? Coba. Atau ada nama lain? Ada nama lain gitu ya. Ya nanti pokoknya kita tunggu juga ya. Yang pasti lagi semua masih proses. Kalau yang 90 menit pasti proses pembuatannya lebih panjang lagi dong. Lebih panjang tapi kan karena kita menggunakan AI jadi lebih cepat. Biasanya mungkin 1-2 tahun, kita bisa 6 bulan selesai. Target sebelum akhir tahun kita udah rilis ya. Dalam 1 tahun bisa rilis 2 film nih berarti ya? 3 sekali. Bahkan 3, emang kita bisa penggunaan AI 3 tim. ini. Apalagi makin banyak anak-anak Indonesia yang udah belajar AI. Jadi kita bisa melibatkan cukup banyak anak Indonesia. Saya pikir anak Indonesia jago-jago ya, punya potensi luar biasa. Tinggal diajarin aja dengan tools yang benar, dengan teknologi yang benar. Saya pikir kita bisa catch up cukup banyak. Semoga dengan menonton ini semakin banyak anak muda yang terinspirasi ayo belajar. Kalau ini adalah success story gitu loh. Banyak yang belajar itu kan kemarin inget nggak banyak iklan-iklan yang Jakarta terus ketawa gitu-gitu kan. Banyak kan orang-orang bikin. Nah itu hanya sebagian kecil dari kemampuan AI. Bayangin kalau mereka juga nanti terlibat ikut bersama kita akan jauh lebih keren lagi. Dan kita sangat terbuka. Tapi aku jadi penasaran, timnya banyak anak-anak muda juga. Oh iya dong, anak muda semua. Yang tua kita doang ya. Lebih tua dari kita suruh berdoa aja ya. Pokoknya generasi muda supaya berhasil. Ini deh closing statement deh Bang. Kira-kira dari Bang Helmi dulu nih. Apa sih pesan yang mau disampaikan lewat semua project AI ini? Saya tahu ada suara-suara yang mungkin mengkritisi. Saya pikir
berhentilah kita mengkritisi karena dunia itu sudah berubah. Saya tuh agak kesel. Saya nulis Enrique aja ada yang ngatain, wah itu ilmiahnya bohong. Di mana risetnya? Indonesia tuh ada apa? Sindrom inferior kompleks ya. Tidak percaya pada dirinya sendiri. Saya ingat dulu Pak Habibie bikin pesawat dikatain. Ya dikatain gitu. Jadi apa iya gitu. Jadi berhentilah kayak gitu. Mari kita dukung tuh. Jadi kalau Anda nggak dukung, diam aja deh. Ya diam aja, jangan berisik. Udah nggak ada manfaatnya, hidupnya ngeritik orang lagi. Ya jangan pernah mengkritisi orang yang sedang berbuat baik. Ya jadi mari kita sambut, mari kita belajar, mari kita manfaatkan manfaat AI ini untuk apapun, bukan saja untuk produksi film ya. Itu banyak banget. AI sudah hadir ya. Betul. Jadi menurut saya mari kita sikapin dengan positif. Tapi it's up to us gitu. Respon kita terhadap kemajuan AI itu menentukan apakah kita akan menjadi orang yang berhasil atau tidak. Trust me. Oke, Mas Indra. Setuju. Ada yang ditambahkan? Jadi kita nggak usah takut sama AI. Banyak orang yang ketakutan karena AI akan mengganti Ya. atau bukan memusnahkan lah, menyisihkan mereka. Menurut saya justru pemikiran itu harus ditinggalkan. Jadi sekarang kita harus belajar. Bayangin, kami aja nih, yang Mas Helmi sama saya aja masih mau belajar AI. Gitu. Karena kita yakin ini adalah game changer, ini akan merubah semuanya. Jadi saya sarankan teman-teman yang muda, anak-anak muda sekarang belajar AI karena kalian akan menguasai dunia nanti dengan AI. Oke, jadi kayak saya posisi aman asal belajar ya. Iya dong. Aman ya. Masih itu lagi. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bang Terima Yadi kasih, dan Ca. juga Mas Indra. Pokoknya Terima kasih, sukses Mas. terus. Ya. Ditunggu untuk project-project berikutnya. Amin. Terima kasih. Oke, demikian perbincangan kali ini. Saya Rizka Andalina pamit dan sampai jumpa.